Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara. Salam damai sejahtera kepada semua. Dalam episode ini kita akan menyambung kembali tentang dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang pertama, yaitu percaya bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang berkorban mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Pada hari ketiga bangkit kembali dan setelah 40 hari, ia telah terangkat ke syurga. Dia adalah juru selamat tunggal manusia, Tuhan semesta alam, dan Tuhan yang Maha Esa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari, yaitu yang pertama, siapakah firman yang menjadi manusia. Yang kedua, bagaimana firman boleh menjadi manusia. Dan yang ketiga, bagaimana seorang perempuan muda yang belum bersuami boleh mengandung dan melahirkan anak Allah. Dan topik seterusnya pada kali ini yaitu mengapa Allah adalah firman perlu menjadi manusia dan mau mati bagi manusia. Yang pertama, Allah mau mati bagi manusia yang berdosa untuk selamatkan kita dari maut. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang kita tahu, Adam berdosa karena melanggar perintah Allah. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Hari ini walaupun kita tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, kita tetap memiliki status sebagai orang berdosa dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, oleh dosa satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia menyebabkan semua orang berdosa. Nah yang kedua, oleh dosa satu orang, dosa itu telah menjalar kepada semua orang sehingga semua orang berdosa. Dan yang ketiga, oleh dosa satu orang, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saudari sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang mau mati bagi manusia yang berdosa untuk selamatkan kita dari maut. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah maksudnya, melalui satu orang yaitu Adam yang berdosa, semua orang berada di dalam maut. Dan melalui satu orang yang benar yaitu Kristus, maka semua orang akan hidup. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat suci ini menjelaskan kepada kita mengapa Allah mau menjadi manusia. Maka ada 3 hal. Yang pertama, ia mau menjadi sama dengan kita, yaitu ada darah dan daging. Yang kedua, ia mau mendapat bahagian dalam keadaan kita, yaitu mati karena dosa manusia. Dan yang ketiga, melalui kematiannya memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, yaitu ia mengalahkan maut. Baik, sebab yang kedua ialah bagi menggenapkan hukum Taurat. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka dalam hukum Taurat harus menumpahkan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Maka beritahu kita darah binatang tidak berkuasa menghapuskan dosa manusia, sekalipun ia dilakukan berulang-ulang. Tetapi melalui Kristus, satu kali dia mati dan menumpahkan darah untuk selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-10, dalam ayat yang ke-10 mengatakan, karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, yang kedua, darah Kristus membersihkan secara rohani. Maka di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kita lanjutkan ayat 14. Dalam ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, demi menggenapkan hukum Taurat, ia sendiri harus menjadi bahan korban. Mati satu kali di atas kayu salib, menumpahkan darahnya bagi menanggung dosa manusia. Dan oleh darahnya menyucikan segala dosa manusia yang percaya dan bertobat. Nah, syukur kepada Tuhan, kita telah membincangkan secara ringkas dasar yang pertama dalam ke-10 dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar. Bahagian yang kedua. Topik ini akan bersambung pada episode yang akan datang. Terima kasih karena meluangkan masa bersama saya. Semoga kita bertemu lagi dalam episode yang seterusnya untuk membincangkan dasar yang pertama, bahagian yang ketiga. Salam sejahtera dan jumpa lagi.